wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan insya Allah Bapak akan selalu mendoakan kalian semua agar kalian semua selalu ada dalam naungan rahmat, karunia, kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada kalian semua, karena kalian semua sudah menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Sukabumi tahun ajaran 2021-2022. Dan sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak Nendi Kusnandi. Bapak adalah salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Dan pada tahun ajaran ini Bapak mengajar di kelas 9A dan sampai 9J. Baik, itu saja untuk pembukaan, dan Bapak hari ini akan menjelaskan materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tema MPLS pada tahun ini yaitu bersama kita bisa berprestasi prima di masa pandemi. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai materi MPLS pada hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi MPLS hari kedua, Selasa 27 Juli 2021. Adapun judul materinya yaitu sikap jujur dan anti korupsi. Ini adalah peta konsep materi MPLS dengan judul sikap jujur dan anti korupsi. Meliputi memahami makna jujur, menerapkan perilaku jujur, memahami makna anti korupsi, dan menerapkan perilaku anti korupsi. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian semua akan memperoleh sikap mulia, yaitu terbiasa berperilaku jujur dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembahasan materi, Bapak akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu sifat jujur dan anti korupsi akan membuat hidup menjadi tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan melakukan korupsi membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Berkata dusta dan korupsi merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amal baik dan amal buruk di akhirat kelak dengan balasan seadil-adilnya. Kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihatlah di sekitar kita. Banyak orang mengaku beriman tetapi buruk akhlaknya. Mereka mengaku beriman tetapi masih terbiasa berkata dusta dan melakukan tindakan korupsi. Sungguh sangat disayangkan. Seharusnya mereka menghiasi diri dengan sifat jujur dan anti korupsi. Sifat jujur dan anti korupsi sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Seseorang yang memiliki sifat jujur dan anti korupsi akan memiliki banyak kawan, mudah bergaul, dan dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan dari orang lain merupakan modal utama meraih hidup bahagia. Tidak ada seorang pun yang mau ditipu dan dikorupsi.
Seseorang disebut jujur tidak korupsi apabila ada kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui semua perbuatan dan isi hati hambanya. Itu sebagai pembuka atau pendahuluan ya, sebelum kita ke materi. Lanjut, kita langsung ke materi. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu sikap jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang umatnya berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah apabila berkata ia dusta atau berbohong. Perhatikan hadisnya berikut ini. Ayatul munafiki salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada khalafa wa iza tumina khana. Artinya Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia berbohong. Kemudian yang kedua, apabila ia berjanji selalu mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dipercaya dia selalu mengkhianati kepercayaan itu. Ya, hadis riwayat Abu Hurairah. Nah, mari kita jauhi ya. Mari kita sama-sama jauhi sifat dusta dan membiasakan bersifat jujur. Seorang muslim atau muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang yang jujur. Bukankah kepercayaan itu mahal harganya? Jelas ya, kepercayaan itu sangat mahal harganya, bahkan tidak bisa diukur dengan materi. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempercayai kita, karena kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Jika kita memang jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Kepercayaan itu mahal harganya dan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya jika ada kejujuran. Jika seseorang dipercaya oleh orang lain, akan mempermudah jalan mencari rezeki. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan yang jujur akan dipercaya oleh karyawan dan mitra bisnisnya. Tentu hal ini akan menyebabkan perusahaan akan makin maju dan berkembang karena akan mendapat kepercayaan juga dari konsumen. Apakah kalian sudah membiasakan bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Sifat jujur ini harus kalian biasakan dalam pergaulan sehari-hari. Ingatlah bahwa generasi muda seperti kalian akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Seorang pemimpin harus berakhlak mulia dan memiliki sifat jujur. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Perhatikan terjemahan sabda Nabi berikut ini. Dari Abdullah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu berkata benar atau jujur, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut barusan jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata benar atau jujur. Bertakwa berarti bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut berbuat salah dan dosa. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah menyempurnakannya dengan takwa. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan dan perbuatannya dengan kejujuran. Kemudian contoh penerapan perilaku jujur. Ini ada sebuah gambar, ya, gambar orang atau anak mengembalikan barang milik orang lain, ya. Jadi saat kamu berjalan kaki, secara tidak sengaja kamu menemukan dompet. Setelah dibuka ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang dan kartu identitas pemiliknya. Apa yang akan kamu lakukan? Sebagai orang yang jujur, kamu harus mengembalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada yang punya. Jangan kamu mengambil yang bukan hak kamu. Tentu orang yang kehilangan dompet tersebut sangat sedih dan berharap bisa menemukannya. Bagaimana jika hal ini terjadi pada diri kamu? Tentu kamu ingin bisa menemukannya kembali secara utuh. Nah, jika kamu menemukan barang yang bukan milik kamu, segeralah kembalikan kepada pemiliknya. Sungguh, hal ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kemudian berikutnya, contoh perilaku jujur bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih? Yang pertama, mengerjakan tugas, ulangan, atau ujian sekolah tanpa mencontek. Kemudian yang kedua, tidak berbohong kepada guru dan teman-teman. Kemudian yang ketiga, tidak mengambil barang milik guru, teman, maupun milik sekolah atau fasilitas sekolah. Kemudian yang keempat, memberitahukan hasil ulangan atau ujian sekolah yang sebenarnya kepada orang tua. Kemudian yang kelima, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua dengan sebenarnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mengakui kesalahan kepada orang tua, guru, dan teman. Jika kita mempunyai kesalahan, kita akui yang sebenarnya kesalahan kita apa. Itu adalah beberapa contoh perilaku jujur bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masih banyak sekali contoh-contoh perilaku jujur. Ini hanya sebagian besar saja. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi kita sudah mempelajari materi tentang sikap jujur. Sekarang kita langsung ke materi berikutnya, yaitu tentang anti korupsi. Berani jujur itu hebat, katakan tidak pada korupsi. Slogan itu harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita selalu bersikap jujur dan anti korupsi. Baik anak-anakku, kita lanjut ke materi anti korupsi. Di sini ada definisi korupsi. Korupsi itu secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere, corruptio, corruptus. Corruptus yang merupakan kata sifat dari kata kerja corrumpere yang bermakna menghancurkan. Sedangkan secara terminologi, korup artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Maka arti atau pengertian dari korupsi itu sendiri yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan
untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor. Sebuah tindakan dapat dikatakan korupsi apabila yang pertama melawan hukum, yaitu tidak taat pada ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, memperkaya diri sendiri dan merugikan orang banyak. Dan yang ketiga, merugikan keuangan negara dengan berdalih apapun untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas, pemberi dan penerima suap, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan dan gratifikasi. Kemudian yang ketiga, perbuatan curang dan markup. Ini adalah beberapa istilah korupsi dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris, korupsi itu yaitu corruption. Korup artinya jahat, rusak, curang. Dalam bahasa Prancis disebut corruption, artinya rusak. Kemudian dalam bahasa Belanda disebut korupti. Nah, sedangkan istilah korupsi yang dipakai di Indonesia ini merupakan turunan dari bahasa Belanda. Kemudian pengkhianatan terhadap kepercayaan, betrayal of trust. Jadi pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non-materi. Ya, contohnya pesan atau aspirasi rakyat. Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk dari korupsi. Kemudian teori perilaku korup. Ini ada teori means and scam. Maaf ya kalau Bapak bahasa Inggrisnya belum lancar. Ini dari Robert Merton, yaitu dia menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Kemudian teori perilaku korup berikutnya, ini ada yang dinamakan dengan Ghosn Theory. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik. Dihadirkan oleh Jack Pollock tahun 2006 ya, yang dikenal dengan teori Ghosn. Ilustrasi Ghosn Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi. Yang pertama, greed, keserakahan. Kemudian opportunities, kesempatan. Kemudian need, kebutuhan. Dan exposure, pengungkapan. Berikutnya, ini adalah landasan hukum tentang korupsi yang tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres Republik Indonesia nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Larangan korupsi menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satunya tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi jelas tindakan korupsi itu di dalam Islam dilarang, ya. Ini ayatnya ada, ini salah satu ayat yang melarang kita untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya yaitu korupsi di Indonesia. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Kemudian penyebab korupsi. Yang pertama, penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu, personal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Kemudian pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Kemudian faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Kemudian ini ada beberapa contoh kasus korupsi di Indonesia. Salah satunya kasus Romy Hepton, wali kota Palembang, divonis 6 tahun penjara ditambah denda sebesar 200 juta. Subsider 2 bulan kurungan dalam kasus korupsi pemberian uang kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mokhtar, dan perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar. Sedangkan istri Romy, Masyito, divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsider dan 2 bulan kurungan dalam kasus yang sama. Itu contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kemudian contoh kasus korupsi yang terjadi di luar negeri. Pemerintah Cina mengeluarkan daftar 100 orang buron yang bersembunyi di luar negeri, yaitu di Selandia Baru, Korea Selatan, Sudan, dan Amerika Serikat, karena terlibat kasus korupsi. Daftar nama yang memuat wajah buron beserta identitas pribadi dan kasus korupsinya dipajang di 2 halaman koran resmi China Daily. Mereka yang dicari rata-rata bekerja sebagai manajer bank sampai pejabat pembangunan ekonomi, pemerintah daerah, staf negara yang menjalankan perusahaan, dan bahkan kepala sekolah mengemudi. Kemudian dampak korupsi. Ini ada gambar, kalian bisa lihat gambarnya. Di sebelah kanan ini ada gambar orang ya, atau rakyat kecil, orang miskin. Kemudian di gambar sebelah kirinya itu ada barang-barang mewah, mobil, motor, apartemen. Di sini nampak jelas ya perbedaan yang ada di depan mata dan tanpa jarak. Ini adalah dampak dari perbuatan korupsi, di mana rakyat kecil atau rakyat yang kehidupan ekonominya di bawah akan semakin tertindas karena hak-hak mereka dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oleh para koruptor yang merampas hak mereka. Ini adalah dampak dari perbuatan korupsi.
Kemudian selanjutnya adalah strategi pemberantasan korupsi. Ada 4 strategi pemberantasan korupsi. Salah satunya yang pertama strategi pembangunan kelembagaan, kemudian yang kedua strategi pencegahan, kemudian yang ketiga strategi penindakan, dan yang terakhir strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Kemudian selanjutnya 4 akar halangan besar pemberantasan korupsi. Yang pertama opportunity, terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua sistem. Saat sistem pengawasan tak ketat, orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. Kemudian yang ketiga ada need. Sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu syarat kebutuhan yang tak pernah usai. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada exposes, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Lalu apa yang dimaksud dengan anti korupsi dan pendidikan anti korupsi? Anti korupsi adalah semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Sedangkan pendidikan anti korupsi adalah upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Kemudian selanjutnya ini ada desain pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Bisa kalian lihat desainnya. Yang pertama, teori pendidikan, psikologi, nilai, sosial budaya. Di atasnya ada agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian di bawahnya pengalaman terbaik atau best practice dan praktik nyata. Ini akan melahirkan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai anti korupsi. Nah, kemudian nilai-nilai anti korupsi ini nanti akan berbuah pada proses pembudayaan dan pemberdayaan. Ya, di bawahnya ada perangkat pendukung, kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan, komitmen pemangku kepentingan, ya, yang akan melahirkan pembiasaan. Nah, ini nanti akan mengintervensi ya satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Nah, kesemua ini nanti akan melahirkan output ya, yaitu perilaku berkarakter dan perilaku anti korupsi. Kemudian yang terakhir ini ada nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama kejujuran, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga kesederhanaan, yang keempat kepedulian, yang kelima tanggung jawab, dan yang terakhir yang keenam yaitu keadilan. Dari pembahasan materi tentang sikap jujur dan anti korupsi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang memiliki sikap jujur, mustahil orang tersebut akan melakukan tindakan korupsi. Berani jujur itu hebat, katakan tidak pada korupsi. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan materi pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan Bapak mohon maaf apabila Bapak banyak kekurangan dan dalam penyampaiannya terdapat kesalahan. Itu semata-mata karena Bapak manusia biasa. Dan jika ada benarnya, itu semata-mata karena anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam belajar. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.